saya kasih dengan Q1 1 dari kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang seks reproduksal, yang dimana saya disarankan untuk mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah teknologi pembenihan ikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya share jurnalnya. Baik, di sini ada pun judul dari jurnal yang saya ambil, yaitu pemanfaatan ekstrak steroid asal jeroan teripang untuk seks reproduksal pada ikan gapi. Ikan gapi ini merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang banyak digemari masyarakat, terutama ikan gapi jantan karena lebih menarik dibandingkan betina. Nah, ikan gapi jantan mempunyai warna yang lebih cerah dan sirip ekor yang lebar dengan corak warna yang bervariasi. Nah, sehingga ikan gapi jantan lebih bernilai ekonomi dibandingkan yang betina. Nah, hal ini mendorong budidaya ikan gapi jantan secara monokultur sebab lebih menguntungkan dengan daya tarik dan nilai jual yang tinggi. Salah satu teknik budidaya monokultur adalah melalui teknik seks reproduksal, yaitu pengarahan jenis kelamin. Nah, teknik ini banyak digunakan dalam proses jantanisasi ikan hias, termasuk ikan gapi untuk meningkatkan jumlah ikan berjenis kelamin jantan. Nah, seks reproduksal umumnya dilakukan dengan menggunakan hormon steroid, baik melalui perendaman, penyuntikan, atau secara oral melalui pemberian pakan. Nah, hormon yang digunakan untuk membelokkan jenis kelamin jantan menjadi betina adalah estradiol, 17 metil testosteron, esteron, estriol, dan etilin estradiol. Sedangkan hormon yang digunakan untuk membelokkan jantan adalah testosteron, metil testosteron, dan estradiol. Hormon steroid pada hewan banyak terdapat pada organ seperti testis, ovari, korteks, dan plasenta. Nah, hormon ini tersusun atas adrenal kortisol, hormon androgen, yaitu hormon seks jantan, dan hormon estrogen, yaitu hormon seks betina. Nah, hormon androgen dan estrogen ini merupakan golongan steroid yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi seksual. Salah satu jenis androgen adalah testosteron, yaitu hormon seks laki-laki. Nah, hormon steroid merupakan molekul yang berukuran kecil yang dapat masuk ke seluruh sel. Nah, namun hanya sel-sel sasaran yang memiliki respon khusus yang dapat mengikat dan selanjutnya mempengaruhi sintesis protein baru. Nah, reseptor hormon steroid berada di dalam sel. Nah, hormon yang terikat atau ditransfer ke dalam inti sel lalu melakukan modifikasi terhadap sintesis protein, akibatnya akan terjadi perubahan struktur enzim. Nah, perubahan struktur enzim maupun aktivitasnya sehingga akan terjadi perubahan fisiologi yang dimiliki hormon yang bersangkutan. Nah, hormon estrogen yaitu hormon seks laki-laki diantaranya berfungsi dalam stimulasi protein spermatogenesis tahap akhir, terus meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas ekskresi dari organ kelamin pelengkap, perkembangan kelamin sekunder, serta tingkah laku seksual. Nah, seks reproduksal ini, hormon yang digunakan dalam seks reproduksal ini berasal dari golongan steroid, yaitu hormon androgen, maskulinisasi, dan golongan estrogen untuk proses feminisasi. Nah, selain ini, seks reproduksal disangkutkan dengan menggunakan androgen sintetik, di antaranya dengan 17 metil testosteron, karena cukup stabil dan efektif untuk proses maskulinisasi. Nah, seks reproduksal ini merupakan teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Nah, di sini kan kalau kita ingin menjadi jantan atau betina, jadi kita melakukan seks reproduksal untuk merubah atau membelokkan perkembangan kelamin
ikan tersebut. Selanjutnya, pada dasarnya dua metode sekretersal, yaitu dengan terapi hormon, yaitu cara langsung, dan rekayasa kromosom. Pada terapi hormon hanya mempengaruhi fenotip tanpa merubah genotip. Tetapi teknik ini bisa dilakukan pada semua jenis ikan apapun kromosom musuhnya. Nah, teknik ini memiliki kelemahan, yaitu tingkat keberhasilan memiliki bervariasi. Hanya saja teknik ini mudah untuk dilakukan. Aplikasi hormon induksi sekretersal ini dilakukan melalui penyuntikan, kemudian perendaman, dan oral, yaitu melalui pakan. Kemudian cara didasarkan pada efektivitas, efisiensi, palatabilitas, kemungkinan populasi, dan biaya. Kita juga harus memperhatikan biaya sehingga kita tidak mengalami kerugian dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Nah, melalui perendaman diharapkan hormon akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui proses difusi. Nah, perendaman dapat dilakukan terhadap larva atau induk yang sedang bunting. Sedangkan metode oral dilakukan dengan pemberian hormon melalui pakan. Teknik ini dilakukan dengan menempatkan hormon pada pakan ikan, kemudian diberikan pada ikan selama waktu tertentu. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan utamanya adalah ekstrak steroid asal jeroan teripang dari jenis teripang gama, teripang hitam, dan teripang pasir. Nah, bahan-bahan lain yang digunakan adalah ikan gapi, hormon 17-metiltestosteron, dan pelet ikan. Nah, peralatan yang dipakai diantaranya adalah timbangan, Erlenmeyer, akuarium, termometer, dan mikroskop. Kemudian persiapan induk. Induk ikan gapi yang digunakan pada penelitian ini adalah induk yang belum pernah kawin. Nah, induk ini harus secara terpisah antara jantan dan betina setelah kelaminnya dapat dibedakan. Nah, selama masa penelitian, kalau induk diberi pakan pelet dan cacing sutra sebanyak 3 kali sehari, misalnya itu. Nah, pada saat umur ikan sudah mencapai 3 bulan, induk jantan dan betina sudah siap dikawinkan. Selanjutnya, perlakuan secara oral. Perlakuan secara oral ini dicampurkan ke dalam makan buatan. Hormon yang akan digunakan dilarutkan terlebih dahulu dalam etanol 80%, lalu disemprotkan pada 1 kg pakan secara merata. Nah, setelah itu diaduk dan dikeringkan, kemudian disimpan dalam lemari pendingin. Nah, pakan ini diberikan selama 12 hari, mulai pada hari kelima setelah ikan dikawinkan. Selanjutnya, perlakuan perendaman. Untuk teknik perendaman, induk direndam dalam larutan yang mengandung hormon pada hari ke-12 setelah masa kawin. Nah, supaya hormon tersebut dapat larut sempurna dan menyebar secara merata, sebelum digunakan hormon dilarutkan dalam etanol 80%. Nah, induk dimasukkan ke dalam wadah perendaman dan diberi aerasi. Perendaman dilakukan selama 24 jam setelah proses perendaman. Induk gupi dipelihara sampai melahirkan. Setelah diberi perlakuan, induk dipelihara dalam akuarium yang terpisah sampai melahirkan. Anakan-anakan yang dilahirkan dipelihara secara terpisah untuk siap perlakuan. Nah, pada masa awal anak-anak, ikan diberi pakan berupa kutu air sampai berumur 10 hari. Selanjutnya, secara bertahap, pakan diganti dengan cacing sutra dan pelet. Parameter penelitian. Pada penelitian ini diamati pengaruh steroid jeroan teripang terhadap jumlah anak yang dihasilkan, teknik pengumpulan selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisis data. Rancangan perlakuan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Terus ada pun hasil yang didapat yaitu persentase kelamin jantan. Persentase ikan berkelamin jantan yang dihasilkan dalam teknik oral ini ditampilkan pada tabel. Nah, pada tabel terlihat bahwa pemberian ekstrak steroid berpengaruh terhadap sekretersal pada ikan gapi dengan meningkatkan persentase ikan berkelamin jantan yang dihasilkan jika dibandingkan dengan kontrol negatif.
Rata-rata persentase jantan tertinggi didapatkan pada dosis 400 mg per kilogram pakan, yaitu 61,11 kurang lebih 9,62%, sedangkan pada dosis 600 mg per kilo persentase jantan yang dihasilkan hanya 58,26, kurang lebih 88,70%. Namun berdasarkan hasil analisis sidik ragam dengan taraf kepercayaan 95% menunjukkan bahwa pemberian hormon steroid tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan persentase ikan jantan. Nah, hal ini juga karena belum optimal pengaruh steroid yang diberikan terhadap induk. Pada kontrol positif, meskipun persentase jantan yang dihasilkan lebih tinggi, yaitu 87,5, yaitu kurang lebih 17,68%, hanya saja semua anak ikan mengalami kematian. Nah, pada kontrol negatif, proporsi ikan berpanding jantan yang diperoleh lebih kecil dibandingkan ikan berpanding betina. Persentase ikan jantan yang dihasilkan hanya sebesar 43,3, kurang lebih 5,89%. Hal ini diduga karena faktor genetik betina pada induk lebih dominan daripada genetik jantan. Nah, betina itu XX, sedangkan jantan itu XY. Nah, keturunan yang dihasilkan biasanya memiliki perbandingan kelamin jantan dan betina sekitar 1:1. Pada teknik perendaman, rata-rata persentase jantan tertinggi dihasilkan induk yang diberi hormon melalui perendaman, diperoleh pada kontrol positif sebesar 2,22, yaitu kurang lebih 48,11%. Nah, Fadian dan Zela 1995 menyebutkan bahwa hormon 17-metiltestosteron lebih potensial daripada hormon testosteron dan telah digunakan secara luas untuk maskulinisasi terhadap lebih dari 25 spesifikan. Pada ikan yang direndam dengan steroid alami juga terjadi kecenderungan peningkatan persentase kelamin jantan yang dihasilkan seiring dengan peningkatan dosis hormon. Walaupun lebih rendah dibandingkan kontrol, rata-rata persentase jantan tertinggi diperoleh dari perendaman dosis 4 mg per liter, yaitu sebesar 65,13, yaitu kurang lebih 25,85%, dan yang terendam pada perendaman dengan dosis 1 mg per liter yaitu 50,88 atau kurang lebih 7,30%. Nah, berdasarkan hasil analisis sidik ragam pada taraf kepercayaan 90%, diperoleh bahwa pemberian steroid tidak berpengaruh nyata terhadap persentase ikan jantan yang dihasilkan. Selama ini hormon 17-metiltestosteron telah banyak digunakan untuk maskulinisasi, bahkan pada beberapa penelitian yang dilaporkan mampu menghasilkan ikan jantan sampai 100%. Hanya saja pemakaian hormon 17-metiltestosteron dan hormon sintetik lainnya lebih berisiko dibandingkan dengan hormon alami. Bahkan saat ini berbagai negara telah melarang penggunaannya. Selanjutnya jumlah anak. Dalam teknik oral ini, anak yang dilahirkan dari tiap induk yang diberi perlakuan hormon jumlahnya itu berbeda-beda, yaitu berkisar antara 3 sampai 71 ekor. Pada teknik oral, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan tertinggi dari perlakuan 600 mg per kilogram, yaitu 40 atau kurang lebih 28 ekor, dan yang terendah pada perlakuan 200 mg per kilogram, yaitu 27, kurang lebih 3 ekor, seperti yang terlihat pada tabel 3. Selanjutnya teknik perendaman. Pada teknik perendaman, rata-rata jumlah anak tertinggi yang dilahirkan dihasilkan dari perlakuan 1 mg per liter, yaitu 37, kurang lebih 16 ekor. Nah, sedangkan pada kontrol negatif adalah 23, kurang lebih 10 ekor. Nah, rata-rata terendah jumlah anak yang dilahirkan diperoleh dari kontrol positif, yaitu 8, kurang lebih 7 ekor. Berdasarkan analisis sidik ragam yang dilakukan, antara kepercayaan 90%
bahwa pemberian hormon tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah anak yang dilahirkan, sedangkan rata-rata waktu melahirkan paling cepat adalah kontrol positif yaitu hari kedua sampai ketiga, dan berikutnya kontrol negatif yaitu hari kelima. Pada kedua hasil di atas, yaitu tabel pada 5, terbukti bahwa secara umum pemberian hormon tidak mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan. Terus kemudian hormon ini akan pengaruh dalam pertumbuhan karakter kelamin sekunder anak ikan. Anak ikan yang lahir dari induk diberi hormon 17 methyltestosteron lebih cepat mengalami pertumbuhan kelamin sekunder dibandingkan anak ikan yang lahir dari induk menentukan hormon ekstrak steroid alami dan kontrol negatif. Dari hasil penelitian ini kelihatan bahwa induk ikan yang diberi hormon 17 methyltestosteron dapat melahirkan dibandingkan dengan induk yang diberi steroid alami dan induk yang tidak diberi steroid. Selanjutnya teknik oral, yaitu pada tingkat kelangsungan hidup. Tingkat kelangsungan hidup menunjukkan tingkat kemampuan hidup ikan sampai pada waktu tertentu. Nah, pada tabel 6 memperlihatkan bahwa pada teknik oral penerapan hormon steroid alami rata-rata tidak di atas 90%. Sedangkan pada teknik perendaman menunjukkan bahwa umumnya pemberian hormon tidak berpengaruh pada tingkat kelangsungan hidup ikan gapi. Efek negatif dari pemberian hormon ini yaitu berpengaruh negatif terhadap ikan gapi, diantaranya diamati dalam penelitian ini adalah terjadi kematian pada ikan yang dilahirkan dari induk dan diberikan pakan mengandung hormon 17 methyltestosteron. Baik, adapun penutup dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian ekstrak steroid dari jeroan teripang dapat meningkatkan persentase ikan gapi berkelamin jantan dengan hasil tertinggi yaitu 61,11 kurang lebih 9,62% daripada perlakuan 14 mg per kilogram pakan. Nah, dan 65,13 yaitu kurang lebih 25,86%. Nah, pada perlakuan ekstrak steroid 4 mg per liter, teknik pemberian hormon steroid dengan perendaman menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan teknik oral serta pemberian hormon steroid pada induk gapi yang bunting. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.